Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Waduh, saya percaya dan saya kagum saudara datang hari ini. Pasti saudara datang dengan antusias, datang dengan penuh sukacita. Karena sukacita Tuhan selalu ada. Mau ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, sukacita Tuhan selalu ada. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang warning to young people. Ya, kenapa sih saya bilang kepada anak-anak muda ya? Saya percaya saudara umur udah gak muda, tapi jiwa muda. Buktinya umur udah gocap masih dandanan kayak anak 25 ya. Ibu-ibu sudah tua nggak nerima kenyataan, tetap dia dandan ya kan. Jadi sebetulnya ini peringatan buat anak muda dan buat orang-orang yang berjiwa muda. Ya karena saya juga umur tambah tua tapi saya tolak. Maksudnya saya tolak gini, saya nggak mau dilihat orang, lu udah tua ya kesian ya, udah rentak, nggak mau saudara. Kita berusaha selama kaki masih bisa tekuk-tekuk, tetap layani Tuhan, tetap semangat. Ntar kalau udah jalannya begini, susah mau ikut pelayanan. Rombongan ketinggalan terus saudara ya. Nah mari kita akan lihat peringatan bagi orang percaya. Secara khusus kaum muda atau yang punya jiwa muda ya. Saya buat beberapa slide di sini. Nah mari kita lihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Keras-keras ya. 3, 2, 1. Luar biasa. Saya baca pelan-pelan ya. Saya mau kita menafsir Alkitab yang sederhana. Tafsirannya jangan melenceng aneh-aneh. Yang sederhana teraplikasi dalam hidup kita. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Jadi yang tua mau gaya muda ya bersukacita aja ya. Lalu dikatakan biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu. Diperbolehkan turutilah. Dan pandangan matamu. Makanya ibu-ibu masih belanja kayak anak muda ya. Umur udah uban udah di mana-mana tetap diitemin ya. Yang item dicat merah-merah ya, bingung ya saudara ya. Udah tua ya, ibu saya dulu umur 70 aja masih blitz rambut lah saudara ya. Nah lalu dikatakan begini. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ya kan. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ya di pengadilan itu kalau benar ya pasti benar, kalau salah pasti salah. Nah kita akan belajar lihat, wow luar biasa. Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saya buat catatan biar komplit supaya nggak salah ya. Lihat di sini dikatakan Tuhan atau Allah menghendaki umatnya bersuka cita dan kaum muda menikmati masa muda mereka. Tetapi ingat, semua sukacita itu harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dosa kita. Jikalau kita mengizinkan hidup kita merosot menjadi kesembronoan, dangkal dan menikmati hal-hal yang berdosa, akhirnya akan timbul kesulitan dan penderitaan di dalam hidup ini dan hukuman akhirat. Saya khotbah dari pagi sampai ini temanya lain-lain. Tapi nyambung dengan apa yang dikatakan tadi tentang pilihan hidup ya. Manusia punya kehendak bebas. Jadi saudara boleh dengan matamu memandang, saudara boleh menikmati. Udah tua juga gaya anak muda terus. Yang muda pengen lebih tua, lebih bahaya lagi. Tetapi ingat semua yang saudara kerjakan ada hitung-hitungannya, ada pertanggungjawaban. Ya saudara jelas sekali dikatakan keputusan ada di tangan kita. Semua terserah padamu. Aku begini adanya, kuhormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Kan begitu. Kalau Tuhan bilang begitu kan gak salah. Semua keputusannya pada kalian. Saya gak mau tahu. Tapi ingat, nah begitu ya. Nah saudara kita akan belajar hari ini. Mengapa banyak orang atau mengapa banyak kaum muda menganggap biasa atau sepele dalam menjalani pergaulan. Ya memang saya agak salah, saya pikir 14.30 saya di THB akan khotbah sama anak muda. Tapi tadi Pak Gembala bilang, sikat bleh firman Tuhan biar kata buat anak muda. Karena yang tua juga muda juga kan isinya ya.
Nah, di sini saya belajar mengapa banyak orang menganggap sepele. Karena yang pertama, mereka menganggap wajar melakukan ini itu karena merasa ini zamannya di usia yang dimiliki. Makanya biarpun umur 60 dia juga bilang, ini zamannya gua. Emang umur gua udah 60, tapi ini sekarang zaman milenial. Makanya gak heran ada orang umur 65 masih pakai sepatu kets, celananya pensil kayak Korea ya. Cuman mata kaki mata kaki kelihatan, kaos kakinya tipis di bawah tumit, ya kan? Umur udah 65, nggak sadar. Di rumah cucunya padahal udah sama dandanannya. Nah, saudara lihat karena menganggap semuanya wajar, biasa-biasa aja. Kalau anak-anak muda pikir berantem tuh biasa lah Pak. Kita cari identitas diri. Nah, saudara perhatikan baik-baik, itu juga boleh kata Tuhan, nggak ada masalah, bebas. Tapi lihat, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara tahu enggak, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo pada saat dia udah tuir, udah tua, tinggal mati baru nyesel. Karena waktu muda dia liar saudara, dia enggak ada yang bisa kendalikan. Punya istri 1000, siapa yang bisa kendaliin dia? Dia punya kehendak bebas. Tapi lihat masa tuanya dia baru tahu. Memang susah. Itu sebabnya dia tulis peringatan. Lagi lo muda. Lo boleh bikin apapun. Tapi you tahu katanya. You tahu nanti you harus bertanggung jawab. Saya udah ngalamin 1000 saudara. Bini 1 aja susah. Ngangoninnya udah ribet. Dia 1 kalau udah ngamuk kayak mau gempa bumi seluruh dunia. Bini 1 gak pulang kayak kiamat tuh deh. 1000. Jadi pantas dia menulis. Keluh kesahnya ditulis di dalam kitab pengkhotbah. Mengingatkan perlunya waspada dalam hidup ini. Nah saudara lihat yang pertama. Mengapa sih itu orang menganggap biasa? Karena dianggap ya ini zamannya gua. Lalu kedua dikatakan begini. Mengapa banyak kaum muda menganggap biasa atau sepele? Karena banyak diantara kita punya rasa ini, over pede. Merasa imannya udah besar. Merasa gue sih biasa aja lah bergaul seperti ini. Merasa mampu mengatasi. Bukankah banyak ibu-ibu juga jatuh di dalam pergaulan. Menganggap gak apa-apa, saya gak larang arisannya ya, gak larang ya. Tapi dia ikut arisan sana, ikut arisan sini. Ngerasa tapi kan lo di kelompok itu, aduh kacau deh, masih mabok, masih ini. Suka gangguin suami orang, gak apa-apa gue kuat. Biasa aja lagi dalam bergaul. Gue yang penting kan saat teduh. 2 bulan lagi nyantol dia sama suami orang. Ada. Bukan di court. Ada di court mungkin yang di Nairobi. Atau mungkin yang di Afrika Selatan. Atau di Chengdu sana ya. Tapi kalau yang di court Harapan Indah. Tepuk tangan dulu, ibu-ibunya baik semua. Tepuk tangan aja. Kalau gak tahu malu. Malu. Saya percaya ibu baik. Saudara orang yang datang ibadah 2:30. Bukan muji-muji nih ya. 2 jempol sana. Kalau datang jam 9, jam 11, 1 jempol. Kalau 2:30, 2 jempol. Kenapa? Ini jam ngantuk. Ini jam orang habis makan tidur. Paling enak nih habis makan tadi jam 12 sama suami ngayal beli mobil di bawah. Biar gak kebeli ngayal aja terus sampai jam 5. Terus terakhir jam 5 berantem kan. Sampai rumah gak ngomongan sampai jam 7. Nah itu. Tapi saudara ada di rumah Tuhan. Firman Tuhan bilang aku bersuka cita. Ketika aku mendengar mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kakiku ada di rumah Tuhan. Haleluya. Jadi saudara 2 jempol. Jam-jam ngantuk. Saudara ada di rumah Tuhan. Lebih baik kamu ketiduran di rumah Tuhan. Daripada ketiduran di restoran orang. Kagak nambah-nambah, lo duduk, lo akhirnya lo ngantuk begini kan. Lebih baik ngantuk di rumah Tuhan. Setidak-tidaknya pahalanya lebih gede. Enggak diomongin orang. Lo ngantuk di restoran diomongin waiters lo. Udah tadi jam 12 makan kagak pindah-pindah. Udah ngantuk tuh bininya. Tuh lakinya betah amat sih. Ngeliatin main handphone. Kesiannya bininya. Tapi kalau di gereja kan. Ini orang di gereja ngantuk. Seenggak-enggaknya masih dengar yang baik. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tetap di gereja selalu lebih unggul. Ngegosip di luar sama ngegosip di gereja. Tetap lebih bagus ngegosip di gereja. Kenapa? Karena akhirnya ada yang tegur. Di gereja gosip ya kan. Kalau di luar terus tambah sampai akhirnya mall tutup. Jadi
apa-apa di gereja tetap lebih baik ya saudara ya. Tetap lebih baik karena lingkungannya sudah benar ya. Amin, puji Tuhan. Nah lihat, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tadi saya bahas di kebaktian kedua. Ayat ini juga ada dengan tema yang berbeda. Paulus ingatkan, kau ada di Korintus. Kau ada di tempat kota di mana aku bersama teman-teman membangun jemaat ini. Tapi kenapa di situ ada juga orang yang gak kenal Tuhan. Supaya lu malu, gue kasih tahu begitu. Ya, tadi saya bilang di sini yang hadir belum tentu semua kenal Tuhan. Tahu Tuhan iya, kenal belum tentu. Saya tahu Bapak ini, tapi saya nggak kenal. Wah itu kan repot. Cuman tahu, tapi gue nggak kenal lo sebetulnya. Dia siapa sih? Istrinya siapa? Suaminya siapa? Anaknya siapa? Dulu bapaknya siapa sih? Nah, saya tahu Jokowi. Hai Pak Presiden kalau kau nonton, saya tahu kau. Tapi saya nggak kenal kamu, kan begitu. Begitupun juga Presiden tahu saya. Dia lihat gini, oh iya Rio Panggabean. Tapi saya gak kenal dia. Makanya kenalan Pak Presiden kalau nonton ya. Nah saudara lihat yang kedua. Kenapa orang menganggap dosa itu biasa? Karena over pede. Dia over confidence. Dia merasa imannya. Nah orang-orang yang jatuh dalam Tuhan biasanya orang yang merasa sombong rohani. Yang tertinggi deh. Gembala, pendeta laki, pendeta perempuan. Pendetanya, istrinya pendeta, suaminya enggak. Mulai pengerja, mulai jemaat. Kalau sombong jatuh. Hati-hati saudara. Saya juga jatuh kalau sombong. Makanya pendeta, gembala, jemaat saling mendoakan. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit. Pendeta tuh gak merhatiin gue udah ngomong, gue udah WA gak dibales. Iya ilah mungkin yang WA pendeta tuh sehari 100. Sabar pelan-pelan gitu loh. Tapi kalau saya WA Pak Pendeta, hari Kamis kalau kosong makan yuk, cepet jawabannya. Pendeta suka gitu ya. Tapi Pak Pendeta ada waktu gak mau curhat? Lama, padahal udah contreng 2 kan. Lama banget jawaban. Makanya pancingnya gitu, Pak Pendeta ada waktu gak? Makan yuk. Begitu makan baru gue mau cerita nih, kalau gak bonnya pisah nih gitu ya. Udah. Lalu lihat, mengapa banyak orang menganggap sepele? Jadi 2 hal udah bisa saya pelajari. Yang pertama, menganggap wajar melakukan ini itu karena merasa ini zamannya. Yang kedua, karena dia menganggap bahwa gue punya iman bisa mengatasi. Itulah kejatuhan. Itulah sumber sesuatu yang sangat gawat sekali. Kalau kita nggak hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati bubar. Nah lalu bagaimana agar kita dapat menjauhi yang namanya kesenangan duniawi. Di mana kita hidup sejak masa muda kita. Sejak kita bahkan sudah tidak muda lagi. Tetap kita merasa bahwa apa yang saya lakukan saya bisa atasi dan gagal. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana agar kita dapat menjauhi kesenangan di dalam hidup kita, di masa muda kita. Yang pertama saudara perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dikatakan lagi dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Akal budi saudara. Tadi saya makan jam, habis kebaktian pertama saya sempat ketemu Pak Gembala. Kangen saya seneng banget loh saudara ketemu dia, norak gitu. Maksudnya, gila ketemu. Pas saya ke toilet, katanya ke Kalimantan gak jadi vaksin gini. Akhirnya, tapi pastor saya mesti ke Jakarta ada Gembala. Gak apa-apa, minum jus segelas. Oh, itu saya seneng ngobrol ya kan. Nah waktu saya ngobrol gitu, adalah obrolan sesama pendeta. Warga sorga kan beda ya kalau ngomong. Sorry nih waktu kita ngomong orang-orang yang dekat kita ada mau rebah semua gitu. Sampai pelayan ngomongnya 2 meter, hati-hati gitu kan. Terus ngomong tentang ini buat saudara semua ya. Nanti boleh ditanya sama gembala. So, kita harus hati-hati Pak Gembala. Sekarang jemaat kita bisa 100. Kadang-kadang yang mengenal Tuhan cuma 30% loh. Bisa 20%. Buktinya dari mana? Gampang diombang-ambing oleh banyak pengajaran. Gue udah aktif nih di sini. Pindah. Oleh karena apa? Oleh karena restorannya baru. Makanannya emang gak ada di tempat gue. Tapi begitu dia makan 2-3 kali dia kenyang, dia enek. Akhirnya dia kosong, dia cari restoran lagi yang baru.
Saudara, hidup kekristenan ada prosesnya. Saudara ada di tempat ini jangan instan. Saudara perlu banyak belajar. Dikatakan jawabnya akan ditanya apa hukum yang paling besar. Makanya mulailah belajar apa saudara? Menghormati Tuhan yang sudah menyucikan dan menyelamatkan hidup kita. Mulai dari situ. Lalu saya ngomong-ngomong sama Pak Gembala. Ya saya yakin sama lah persoalan gereja di sini, kita di Jakarta. Banyak orang terlalu gampang. Bu yuk di situ ada kebaktian nih sebentar. Enak deh. Saya jadi ngomong dengan beberapa orang. Saya bilang, pastor saya ngomong kadang-kadang sama ibu-ibu. Bu, kalau ibu udah gereja aja di situ, sabar aja bu. Ibu gak bisa apa yang ibu mau terpenuhi dalam hidup ini, gak bisa semua. Saudara bilang, di sono enak, lu ke sono. Lu makan enaknya, yang gak enaknya lebih banyak loh. Terakhir ini balik lagi. Makanya ayat ini saya bilang, Pak kita emang mesti ajarin juga jemaat pakai akal budi mengasihi Tuhan. Karena banyak orang gak pakai akal budi. Di sini disuruh loh. Banyak orang pokoknya di sana asik deh. Di sana lebih ini, di sana lebih ini. Jangan, sabar aja. Kenapa? Karena setiap orang akan mengalami proses yang berbeda dengan Tuhan. Ada orang yang 6 bulan bertumbuh luar biasa. Ada orang yang mesti nunggu 6 tahun baru dewasa. Semua kan apa? Kehendak bebas. Kalau kita mau bertumbuh cepatlah terus. Mengenal, menggali, menikmati hubungan dengan Tuhan. Jadi bagaimana agar kita bisa menjauhi kesenangan dunia. Mulai menghormati Tuhan kita. Dia Tuhan yang begitu kudus mau turun ke bumi. Gabung sama kita orang-orang yang susah ini. Orang-orang yang bikin Tuhan pusing 4.000 tahun lamanya. Sejak Adam dan Hawa, begitu kata para ahli Alkitab. Kira-kira 4.000 tahun. Tuhan mulai mengamankan Adam dan Hawa, tidak dia bunuh. Tuhan mulai bangun satu kerajaan. Tuhan mulai angkat nabi. Tuhan mulai kasih aturan main. Kagak bisa juga. Sampai dia datang. Oleh karena itu dia datang pun masih ditolak. Tetapi kita puji Tuhan loh, kita lahir tahun 1900. Jangan-jangan nih WL paling jahat kalau dulu ada di Yerusalem pas Yesus bawa ini. Bawa. Jangan-jangan saya juga jahat, kita bilang, bos. Ngaku-ngaku Tuhan nih yang bawa salib. Tendang yuk. Jangan-jangan kita seperti itu. Bayangkan mereka bilang, biarin aja darat gua dan darat turunan gua yang tanggung. Belagu gak? Kita bersyukur lahir tahun segini. Kita sudah hanya mendengar cerita dan mengalami lawatan Tuhan. Bisa dengan lembut kita terima. Ada orang yang setengah mati. Cerita Tuhan dia tahu. Lihat mujizat Tuhan dia tahu. Dia ngalamin sendiri tapi belum bisa menghormati Tuhan. Banyak. Saya ngomong di korps kita aja deh, hamba Tuhan lihat. Hebat. Akhirnya lagu itu tergenapi di hidupnya. Namun ada kala pria tak berdaya. Tekuk lutut di sudut kerling wanita. Jangan pernah bilang hamba Tuhan besar ya Bapak Ibu. Semua hamba Tuhan sama. Ketika saudara bilang saya, Pak Rio Panggabean itu hamba Tuhan besar. Saudara sedang mulai jorokin saya jatuh ke jurang. Saya kasih tahu, dia WL hebat loh. Lo kalau di Taman Harapan WL mesti dia. Begitu dia bilang shalom, orang gemeter loh. Urapannya gila. Kita sedang buat dia jatuh saudara. Karena manusia kalau dipuji mulai tuh. Jalan melayang-layang. Wih. Langsung nyanyinya ku pandang langit penuh bintang. Bertabur, jangan pernah. Saya sampai sekarang kalau orang ngomong, lu hati-hati lu udah hamba Tuhan besar. Besar. Bukan Tuhan bilang kalau orang mau besar harus jadi pembantu. Kalau kau mau jadi besar kau harus jadi pelayan. Vanvo tuh yang top. Makanya lihat Vanvo kita upahin di rumah. Pelayan kita upahin. Kalau lu mau diupahin Tuhan, ya jadi Vanvo. Jadi pembentong. Ya kan? Ya jadi maid, jadi bahasa keren sekarang asisten rumah tangga. Gak bisa saudara. Hati-hati makanya kita butuh menghormati Tuhan. Kita harus menyadarkan diri kita bahwa saya yang gak suci disucikan. Saya yang gak layak dilayakkan. Yang udah gak mungkin mimpi masuk surga jadi nama tercatat. Baru tercatat loh saudara belum masuk surga. Saudara kan masih di harapan indah. Bagaimana mau masuk surga? Orang sakit aja berobat masih takut mati. Jadi kita belum masuk surga. Nama udah kecatat. Bahasa kerennya already but not yet. Begitu. Tapi bisa ada di saat-saat terakhir.
finishingnya enggak well gitu kan. Orang kan suka ngomong finishing well. Enggak well. Matinya mabok. Matinya di samping perempuan bukan istrinya. Batu nisannya keren. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Orang Betawi bilang, pale lo benjut. Mati di samping perempuan bukan bini. Lo ngaku. Kan ada orang Kristen ya. Suka gak tahu diri, hidupnya ngawur. Tapi nisannya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya kalau lo matinya mabok. Ntar kalau di sini ada yang matinya overdosis, saya bilang sama Pak Anwar, saya aja yang kuburin. Tuhan yang mengambil, sabu yang memberi. Apa? Tuhan yang memberi, sabu yang mengambil. Benamkan dia tuh. Begitu aja. Jangan suka kasih harapan. Mati overdosis. Di kamar tempat begituan lagi. Bingung juga kalau kita bilang hari ini ada di rumah Bapak. Mendingan kuburnya gak usah pakai ayat aja. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat. Udah bawa aja tuh bawa. Saya kadang-kadang pendeta juga suka basa-basi ya. Kalau emang udah ngawur ya udah jangan bilang. Udah yang penting makanya orang Kristen gak pernah doain orang mati, betul gak? Kita doakan yang masih hidup supaya kuat. Kalau dia matinya dalam Tuhan supaya lu tetap bertahan hidup dan nanti mati seperti dia dalam Tuhan. Kalau yang matinya gak dalam Tuhan supaya sepanjang hidupmu kau tidak hianati Tuhan, kan begitu. Jadi yang pertama hormati Tuhan yang sudah menyucikan. Yang kedua bagaimana agar dapat menjauhi kesenangan duniawi. Saudara lihat apa yang harus kita lakukan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Surat ini ditulis kepada pendeta paling muda waktu itu. Sekarang udah dipecahkan rekor pendeta paling muda. Dipecahkannya di mana? Di negara Indonesia, ya kan? Di Indonesia pokoknya dikit-dikit jadi pendeta nggak tahu dari mana lah ujung-ujungnya, ya kan? Tapi kalau ini Timotius jelas pendeta yang sekolahnya jelas sama Paulus. Lalu Timotius menghadapi tantangan, namanya anak muda saudara. Anak muda ini lebih berat gayanya daripada isinya, betul nggak? Ke gereja yuk, gereja kaum muda, semua dandanannya keren. Baca Alkitab nggak pernah gitu. Nah Timotius menghadapi tantangan begini, dia masih muda, dia tobat beneran. Dia ngerti firman, mama dan neneknya juga orang percaya. Yang dia hadapi orang Yahudi yang semuanya jago Alkitab. Yang dihadapi lagi orang petobat di luar bangsa itu. Yang dihadapi lagi kaum janda, kaum duda, kaum pria, kaum ibu. Belum lagi anak muda, belum lagi dirinya sendiri. Kadang-kadang dia juga suka berhadapan dengan yang senior ya. Coba lah, ini Pak WL kita yang luar biasa. Tiba-tiba dia duduk di sini. Dia pasti nih, kau nanti WL ya. Tiba-tiba harus kebaktian yang datang. Waduh. WL-WL-nya Hillsong. Pasti lemes juga kan. Gila dia. Padahal dia gak ada apa-apanya, sama aja. Kenapa? Kalau sudah mimpin di sini semua orang punya kuasa yang sama. Cuma kemasannya aja dia jadi lebih hebat. Punya manajemen dan lain sebagainya. Jadi bagi saya pikir mari kita belajar seperti apa yang Paulus mau. Jangan kita minder. Bapak-bapak yang baru mengalami Tuhan biar kata umur 50 tahun jangan jadi minder. Jangan bilang aduh saya kan gak enak Pak. Saya baru kenal Tuhan, umur 50, bagus. Daripada mati gak sempat kenal. Ada ibu-ibu, saya gak mau deh. Aduh tolong Bu Gembala jangan suruh saya doa. Saya kan baru tobat, sorry ya yang begitu tuh aduh sayang banget. Saudara kalau disuruh berdoa, berarti Tuhan lagi suruh lo ngomong. Dan waktu lo disuruh berdoa, waktu kita disuruh berdoa, berarti kita berada di level yang tinggi. Orang lagi rame-rame tiba-tiba, Bu, pimpin doa ya. Berarti Tuhan pilih dan mau mengangkat ibu di depan banyak orang. Kadang-kadang kita berdoa di depan kita ada pendeta 6-7 orang. Kita yang berdoa. Orang biasa-biasa berdoa itu tandanya Tuhan sedang mengangkat kau naik ke atas. Tapi banyak orang gak mau diangkat Tuhan. Ngomong-ngomong. Gak bisa Pak. Emangnya mesti pakai bahasa apa sama Tuhan? Ngomong kita gak ngerti Tuhan kan ngerti. Makasih Tuhan tadi sampai ke sini. Naik Gojek akhirnya Tuhan aduh kita mau makan. Bodoh amat orang ketawa. Biarin aja dia ketawa. Tapi Tuhan sedang menempatkan kita di atas. Banyak orang suka lari dari penempatan Tuhan dalam hidupnya. Enggak lah, saya gak bisa. Makanya saudara, Paulus ingetin. Lu jangan bilang gak bisa. Sama Tuhan bisa. Tapi dalam setiap pergaulan yang bertentangan dengan iman, kau harus katakan tidak. Itu sebabnya saya katakan bagaimana agar dapat menjauhi kesenangan, berani berkata tidak pada setiap pergaulan
pergaulan yang gak jelas ini ya kan. Nah ini mana ya. Nah berani berkata tidak pada setiap pergaulan yang bertentangan dengan iman. Jadi Paulus bilang jangan kamu minder. Lakukan terus kalau imanmu supaya naik. Tapi kau berani katakan tidak kalau itu bertentangan dengan firman. Untuk menghindari itu saudara dan saya perlu belajar. Bagaimana dapat menjauhi kesenangan duniawi. Yang ketiga kita belajar sederhana sekali. Janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang ini sedang bicara, beberapa orang percaya masih menjauhkan diri. Saya nggak mau salahin dong, saya nggak mau salahin, emang dunia mengatakan tanggal 1 Sinca, nggak boleh disalahin. Tapi kalau saudara nggak ibadah hanya karena itu, yang salah orangnya. Gitu kan, bisa Pak, saya kayaknya minggu ini nggak ibadah deh, kenapa? Persiapan Sinca, hebat banget. Lu main barongsai? Kagak. Aja ilah, apa persiapannya? Lu datang cuma gereja sejam setengah, 2 jam paling lama, gosipin orang 2,5 jam lah di bawah. Bisa lo tinggalin masih yang beberapa hari lagi acara itu. Ya kan, saya nggak larang saudara mau rayain kayak selama Yesus Kristus masih Tuhan ya, nggak ikut sembayangnya. Itu kan masalah hari raya. Tadi pagi saya bilang saya orang Batak nggak ada hari rayanya. Tahun baru Batak ada yang tahu nggak kapan? Nggak ada yang tahu. Makanya saya tanggal 1 tetap pakai congsam. Ya kan, 14 Februari Valentine pakai hitam-hitam. Ikut-ikutin aja. Lalu 17 Agustus merah putih. Tahun baru umum tanggal 1 bebas. Tahun baru Israel kalau diajak ke Israel kita rayain sana. Saya mah semua tahun baru saya rayain. Tapi Yesus Kristus tetap Tuhan. Saya nggak mau ikutin dong ibadah nenek moyangnya. Selama bertentangan dengan iman Kristen saya nggak mau. Itu yang tadi poin kedua. Saudara kan dikatakan apapun boleh. Tapi saudara tahu segala sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh stop. Ya anak-anak muda lu pacaran biar dia Kristen. Tetapi waktu lu pacaran sama dia lu tiba-tiba bisa diajak dia nggak gereja, putus saja, putus sudah. Karena satu kali lo ikut, seterusnya akan beres. Gereja kompromi lo sekarang. Kalau ibu-ibu memang senangnya di sini jam 14.30, datanglah konsisten 14.30. Jadi nggak bercanda gitu. Kemarin saudara bilang, gue mau gereja jam 11, jam 11. Jangan jam 11 gue mau berangkat, Cici datang bisa jadi jam 14.30. Saudara udah nggak menghormati Tuhan. Jadi dia harganya lebih tinggi dong dari Tuhan. Janji gue mau ketemu Tuhan. Janji saya mau ketemu Tuhan. Bisa pending loh. Hanya karena Kang Tau masuk. Hati-hati loh. Jam 9 mau gereja. Yuk jualan punya toko tiba-tiba. Mau beli plastik 2 ton. 2 ton loh. Yaudah Tuhan tak kebaktian jam 11. Ntar kan juga kalau Kang Tau gue kasih perpuluhan. Nyogok Tuhan. Sadis kan. Saya sih gak mau doain kayak gitu. Takutnya duit belum dibayar. Tuh plastik 2 ton udah sampai gudang lo. Begitu mau dibayar kebakaran. Aduh mati lo. Bukan nakut-nakutin ya. Bukan nakut-nakutin. Saya gak suka khotbah nakut-nakutin. Tapi jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main. Saudara belajar menghormati dia. Lalu yang kedua berani berkata tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan iman. Dan yang ketiga saudara terus membaca, berpikir, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang parah dari banyak orang Kristen. Baca Alkitab males. Saya gak suruh saudara pinter, saya suruh saudara baca. Pinter ntar dia urusannya Tuhan. Kan siapa menabur, siapa nyirem pertumbuhan Tuhan. Lu nabur kagak, nyirem kagak. Pengen sok debat rohani paling jago. Ini sekarang banyak Kristen YouTube, Kristen YouTuber. Tiap hari hobi denger Alkitab, pendeta YouTube sini. Terus abis itu kumpul, berdebat lu. 2 orang oon berdebat sampai maghrib. Ya tapi kata pendeta ini gak boleh, kata pendeta ini mau terus saja. Saya udah gak mau kayak gitu. Saya kalau ditanya orang nih, saudara denger nih. Saudara saya gak akan terima konseling dari jemaat sini, gak mau. Kalau saudara bilang gini, Pak saya mau ngomong, lo bukan jemaat gue. Lo ngomong sama gembala lo, sama staf pastoral lo. Karena saya gak kenal ibu. Terus ibu curhat dia, gue gak kenal, gue ketemu lo kalau gue di jadwal doang. Mending ngopi aja deh ketawa-ketawa, udah lebih jelas. Kenapa? Karena nanti salah gitu loh. Nanti saya akan bilang, oh harusnya begini salah. Makanya saya kalau di gereja lain, kalau Pak follow Instagram boleh. Ya kan, subscribe YouTube boleh. Tapi Pak ada waktu enggak? Ini saya mau curhat, enggak ada. Bukan saya enggak mau. Yuk gereja di sini,
Yuk cari dong senior rohani atau pengerja. Yuk ngomong di situ. Biar dia yang layani kamu, dia doain kamu. Saya ini kan cuma ibarat petinju, gebuk. Lo berdarah-darah nanti dibalut sama orang di sini ya kan. Sama gembala, sama pengerja. Jadi jelas saudara, terus baca, mikir. Dan mulai bertindak dengan firman Tuhan. Nah kalau saudara mau konseling saya jawab aja. Pak saya punya masalah hari ini apapun masalahmu. Baca firman Tuhan. Mulai fikirkan firman Tuhan dan mulai lakukan. Saya punya sahabat perempuan. Hobinya mission trip. Ngomong gak jago. Ya duit lumayan ada makanya bisa pergi. Tapi dia khotbah gak berani. Dia jadi kalau lagi teman khotbah terus ada orang ngomong ke tim. Dia jawabnya sederhana loh. Walaupun gak semua harus benar begitu. Tapi dia sederhana. Pak pendeta daripada gue salah jawab. Tadi tuh ibu ngomong gini. Udah bu, udah. Ibu sekarang pulang. Rajin baca Alkitab aja. Ntar ada jawabannya. Dia begitu aja udah. Tapi punya hati pergi kemana-mana. Kalau ada mana ikut. Terus udah gue coba jawaban gue begitu aja deh. Bu, Pak ada masalah. Rajin aja baca Alkitab sampai habis. Kalau udah habis baca aja lagi Pak. Baca aja. Nanti Tuhan kirim orang loh untuk jelasinnya. Baca aja. Karena apa? Karena dia hobi baca Alkitab. Dan dia merasa bahwa setiap persoalan rumah tangganya, bisnisnya, anaknya. Dia selalu ada jalan keluar. Saudara kalau yang ditelan tiap hari hikmat Tuhan. Maka yang keluar ya hikmat Tuhan juga. Nah kalau yang ditelan gosip. Gosip terus. Dia artis, dia kawin, dia cerai. Lo yang sibuk habis waktu ngomongin. Bingung loh ada orang hobi. Ada orang bisa tahu perjalanan kisah seputar selebriti. Begitu dia tanya Yesus kapan ke Kapernaum, itu urusan pendeta. Ya urusan orang bisa dia urus loh. Sampai dia lupa urusan diri dia sendiri. Nah oleh karena itu stop hal-hal yang tidak membuat iman kita bertumbuh. Lalu yang kedua mulai terus baca firman Tuhan. Nanti jam 5 saya akan bahas tentang mengalirnya kasih Tuhan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kalau ibu bapak nggak ada acara, keluar lagi, ambil lagi karcis di depan, masuk lagi. Ibadah aja pak, jam 5 sampai setengah 7, abis itu pulang sampai rumah mandi, tidur nyenyak hari ini 2 seri. Dengar firman Tuhan. Ke bawah juga, aduh daerah sini mallnya nggak ada yang kalahin daerah saya Jakarta. Udah mau kemana sih, muternya sini-sini aja, situ toko ban, situ toko ban. Udah pulang nanti selesai kan jam 5 beli kopi sebentar ya. Lihat 10.000 mau murah ambil sasetnya di sini ada air panas. Nah numpang. Enggak apa-apa gereja baik air panas ya air panas. Saya nggak janji kopi loh. Air panas lo duduk sambil firman Tuhan yang saya sebut tadi saudara udah baca. Bacain aja sejam gak terasa. Emang lebih cepat lagi kalau keluar sini bu. Langsung lihat tempat tidur. Ngayal aja mau beli tempat tidur. Nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba. Gue liatin dari tadi. Saya orangnya seneng tuh. Ada yang duduk begini. Bininya foto cekrek. Ih ngayal dalam hati saya. Ngayal. Lo kira foto tuh kursi sampai sono. Kagak. Kursi mau sampai rumah pakai duit. Lo pakai baca Alkitab. Lo doa gak nyampe tuh kursi. Pakai duit. Nah cari duitnya lo berdoa. Ya begitu ya saudara ya. Makanya tadi siang saya bilang. Jangan mimpi jadi orang Kristen. Lihat orang bawa mobil bilang doa dalam nama Yesus. Tuhan pasti berkati saya mobil. Gak ada. Tuh Kristen ngaur. Kalau mau mobil ke showroom bawa duit. Itu baru datang mobilnya ya. Doanya Tuhan saya mau kerja. Supaya saya dapat uang. Dan saya mau kerjanya jujur. Supaya kalau Tuhan izinkan saya mau beli mobil ini. Gak enaknya kalau kayak gitu biasanya Tuhan sih gak izinin. Doa cuman mau beli mobil. Bukan doa supaya keluarga lo diselamatkan. Jadi enggak. Kita doa supaya keluarga kita mengalami Tuhan. Yang lain-lain istilahnya peritilan. Itu urusan Tuhan. Dia akan berikan sesuai apa yang kita butuhkan. Jangan keinginan. Karena keinginan itu merusak. Ya, jadi jelas mengapa kaum muda menganggap biasa. Saya ulang lagi. Karena ini siang saya lihat kan umurnya juga agak-agak tengah-tengah nih ya. Nah menganggap wajar melakukan ini itu karena merasa ini zamannya dunia yang dimiliki. Lalu over pede imannya segala sesuatu yang buruk merasa bisa diatasi. Lalu bagaimana agar kita dapat menjauhi segala kekacauan-kekacauan ini? Maka bagian yang menarik adalah kita diingatkan Tuhan untuk melakukan 3 prinsip. Hormati Tuhan yang sudah menyucikan kita. Yang kedua berani berkata tidak atas setiap pergaulan
yang bertentangan dengan iman. Dan yang ketiga, terus membaca, berpikir, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.